Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mengulas tuduhan liar yang dikeluarkan oleh Hasto dan PDIP kepada Bapak Jokowi. Sekarang sudah menemukan titik terangnya sahabat-sahabat, di mana ada dua hal yang dituduh Bapak Jokowi oleh Hasto dan PDIP ini, di mana soal Bapak Jokowi dituduh mengintervensi KPK untuk mengkriminalisasi Anies pada waktu itu, dan yang kedua, Bapak Jokowi dituduh mengintervensi KPK untuk segera dan menahan dan tersangkakan Hasto pada kasus suap Harun Masiku, di mana tuduhan tersebut dibongkar oleh mantan penyidik KPK pada sebuah podcast sahabat. Maka dari itu kita lihat dan dengarkan sampai selesai videonya berikut ini. Udah nonton kan itu ya? Udah itu. Apa yang Kakak Anies rasakan bahwa kata Mas Hasto Kakak Anies dikriminalisasi, dan yang lebih krusial lagi pelakunya adalah presiden pada saat itu. Saya pengen tahu pikiran Kakak Anies tentang itu. Ya, saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan di dalam kita bekerja. Nah, pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan. KPK itu kan bagian dari eksekutif, diubah lah ya. Tetapi dalam kewenangan penyelidikan dan penuntutan, ya itu mereka independen. Yang pertama, Bang. Oh, ada. Ada. Makanya karena independen itulah, maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah, oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan. 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, dia hanya bilang ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Dan kemudian, ya, ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip ya kan? Presiden Jokowi ya, begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya. Wah, kan nggak mungkin pidato lagi. Firly, lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin. Ya kan? Ya udah, tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu. Nah, kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, nah kalau itu nanti gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan ada kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya. Artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh. Dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan. Merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Oh, nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong. Nggak lolos litsus ya. Jadi kembali lagi, Bang, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada, Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya.
karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya? Iya. Nah, Baru bicara kriminalisasi baru sekarang. bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Panjang lagi orasi, Bang. Nggak masalah, Bang. Jadi Sorry, dia udah orasi. Orasi. Apa ya maksudnya ini lah. Jadi gini, Iya, memang betul, itu adalah pembelaan orang gitu kan. Apa ketika Wajar aja. ketika dia kemudian membela diri kan hal-hal yang wajar ya Bang. Iya, Baik iya. itu hukum maupun pidana. Karena kan ya nggak ada orang, sebenarnya nggak ada orang mau siap masuk penjara. Ya kan sebelumnya dia mengatakan siap masuk penjara, tapi ternyata minta penangguhan penahanan. Gitu, Bang. Itu sama juga dengan diminta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Kita tahu bahwa kita harus memilih beberapa orang. Fit and proper test sudah berjalan. Bang, anggurnya boleh saya minta, Bang. Iya, iya. Ya betul. Betul, Bang. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya di atas Belum ada di mana-mana. di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin, Bang, Di sini adalah Hasto. Sebagai sekjen. Waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah. agak sulit. Agak sulit, katanya. agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit Terus gue bilang ditambahin sama Ari. berarti nggak bisa kan? Itu saya bilang sama Mama ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tertawa terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, maksudnya kenapa, Bang? Karena yang minta ya, yang terkait yang ingin Anies naik itu adalah Firly, Bang. Ya kan? Itu adalah Firly. Makanya kenapa Firly sama dengan Jokowi apa enggak itu ya, urusan lain. karena Firly Udah jangan dipaksain. Karena Firly ya ketika dia ingin Anies naik ya, Naik sebagai apa nih? tersangka ya, kemudian naik, Bang. Iya, tapi iya. kan ditolak sama anak buahnya. Kita tahu ada deputi penindakan Bang Karyoto, ada Bang Endar deputi penyelidikan. Karena nggak ada buktinya kan? Karyoto Polda. Iya. Dan kemudian nolak. Waktu itu nolak. Makanya kenapa kan disingkirin Karyoto sama Endar. Ya kan kita akhirnya rame kan? Kalau misalnya Jokowi yang ingin minta Iya. Anies naik, Naik. ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi pasti setuju dong, ya kan? Iya kan? Tapi kan enggak. Nah, justru menarik berkata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi, ya kan? Waktu podcast kemarin. Sorry, Firly Iya. ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah itu kita nggak tahu. Oh. Ini masalah kompetisi elektoral. Kan biar Ganjar lawan Prabowo aja, Bang. Wah, kalau itu gimana kalau bukannya Prabowo? Karena ini logika politiknya. politik. Memikirkan lawan berat di kompetisi. Karena dia percaya kalau lawan Prabowo menang. Oke. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang Iya. jawab. Jadi Dan Prabowo udah terbukti kalah dua kali pilpres. Iya. Jadi formula paling mudah secara atas. Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin pilpres lah. Ya, udah ngerti lah Prabowo. Jadi kan. dia Nanti itu saya- nanti Anies tuh akhirnya gagal menjadi tersangka. Ya, karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Oh iya, karena tegas. Karena tegas. Kita Kan saya bilang, makanya kenapa saya masih saya percaya dengan KPK saat ini. Ya, bahkan sampai ketika zaman Firly pun anak buahnya ketika diminta untuk naik, nggak mau naik gitu ya. Expose. Ya ketika expose gelar perkara. Emang karena nggak ada, mau belasan kali expose pun, ya kalau emang buktinya Pak Anies, Bang Anies tidak naik, ya nggak akan naik gitu kan. Seperti itu Bang. Jadi maksudku ini sepakat dengan yang Abang katakan tadi. Jadi kan kita ini puzzle-puzzle kan. Puzzle Abang di DPR, puzzle aku di Karena saya ini gini, Ya Bang. sempat mendengar ketika ditanya Pak Jokowi itu ngomong, ngapain kita penjarakan Anies, tersangkakan Anies?
Itu kan gendang orang. Masa kita menari di gendang orang lain? Dia menyebutnya genderang orang. Genderang orang. Genderang dia kan. Berarti Iya, kalaupun iya, itu iya, iya. Firly dan backup politik di belakangnya, Pak Jokowi merasa berbeda dengan genderang Iya. atau backup politiknya Firly itu dong, Bang. Iya. Pada waktu itu. Ya beda. Oh, Pak. Kan udah beda sejak pemilihan Kapolri kan. Jadi ketika saya bertanya tadi di dokumen abang Firly siapa? Saya nggak tahu, tapi kan jawabnya beliau. Nah, iya beliau menjawab. Kan memang udah beda sejak pemilihan Kapolri. Abang gitu ya? kemana? Iya kan? Enggak, kita minta pendapat pakar hukum dulu. Iya, iya, Ya, iya. Bang, Bang, iya apa? betul, setuju. Oh, iya. Ya, cocok. Ini terlalu politik nih omongan dia. Iya, iya. Ya kan kita harus kembalikan ke langit lagi nih, Pak. Enggak, Ya. tapi mumpung Balik ke lagi kita, masih dibenerin Iya. soal bahwa Firly itu dekat sama Mega itu dari mana tuh Bang? Hah? Mungkin bukan Mega. Ya dari Budi Gunawan lah. Ini live nih, Iya, live ini, Bang. Iya memang. Ada Baru lagi. Loh kan yang Polri kan Pak Budi Gunawan. Ini yang saya bilang tadi pecah kongsinya sejak pemilihan Kapolri. Oh gitu ya. Iya. Pemilihan Tapi Kapolri kan yang apakah dulu ya, dalam dulu. proses itu Budi Gunawan terlibat kita kan nggak tahu. Iya, iya. Kalau ditanya proses kenalnya ya pasti dari mana? Ini bicara proximity ya. Iya. Jadi Jadi selama di KPK ini kan lama. Ya, Baik sebagai penyidik, tapi pasti di ruang lebih besar Ya. dari penyidik KPK secara keseluruhan itu Ya. ada nggak dirasakan intervensi politik itu? ya nggak ada lah Bang. Hari ini ya Mana bedanya? semuanya terbantahkan oleh jaksa penuntut umum yang ya mendakwakan pada Hasto. Jelas sekali dua perkara itu Bang. Perkara suap seperti apa perbuatan-perbuatannya, ada uang dari Hasto ya kan, kemudian merintangi penyidikan, bagaimana kemudian akhirnya menyuruh Harun Masiku Ya. melarikan diri, Ya. yang merendam handphone gitu Ya. ya. Saya bingung karena kenapa ada pertanyaan benar, ada pertanyaan kenapa sih Mas pada waktu itu dia merendam handphone, karena waktu itu belum ada teknologi handphone ya itu direndam Ya. masih bisa nyala. Nah, Handphone saya ini direndam masih bisa nyala. Iya, Karena iPhone 15 tuh udah bisa anti. ya dulu makanya kamu tanyaan kenapa sih Astu? Oh, rendamnya supaya rusak, ya kan? Itu. tapi Nah, itu dilakukan nggak sih? ya dilakukan lah, makanya kan Mas Dawan. Nah, akhirnya penyidik ya merasa dia terintangi. Terintangin apa? Dia nggak bisa mendapatkan barang bukti handphonenya. Dia nggak bisa menangkap Harun Masiku sampai saat ini, gitu Bang. Jadi kan ketika kemudian dikatakan bahwa ini adalah politik, Bang, saya kan udah punya banyak pengalaman menangani kasus politik. Bukan hanya sekjen loh, sekjen saya pernah. Sekjen Abang dulu kan. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat cuplikan video yang dimana mantan penyidik KPK membongkar tuduhan oleh Hasto kepada Bapak Jokowi, yang dimana pada waktu itu Bapak Jokowi dituduh mengintervensi KPK untuk mengkriminalisasi Anies pada waktu itu, dan Bapak Jokowi dituduh mengintervensi KPK untuk segera dan menahan Hasto pada kasus suap Harun Masiku. Nah, terbongkarkan sekarang sahabat-sahabat. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.